Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Segala puji hanya baginya, bagi Allah Ta'ala, yang mana pada akhir-akhir ini telah terjadi suatu peristiwa yang katakanlah menggembirakan kita, menggembirakan umat Islam secara umum, ya. Bahwasannya tentunya dengan izin Allah Ta'ala, ya, telah jatuhlah, telah runtuhlah, telah robohlah, telah terguncanglah singgasana para togut, para tiran, para penguasa diktator. Dengan runtuhnya rezim-rezim togut atau tiran itu, yang khususnya terjadi di Suriah, ya, sekitar sebulan atau 3 pekan ke belakang, ya. Ya, yang mana rezim diktator dinasti Al-Assad, ya, dinasti Assad, yang presiden terakhirnya adalah Bashar Al-Assad, yang akidahnya atau agamanya adalah Syiah Nusairiyah, yang mana salah satu termasuk salah satu dari sekte gulat atau sekte ekstrem atau sekte yang keluar batas, karena mereka sudah menuhankan atau menyembah Khalifah Ali, ya, atau Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, jadi secara akidah mereka bukan Muslim, bukan Islam, ya, atau bahasa Qurannya ya kafir, ya. Karena tadi mereka menyembah sesuatu selain Allah, mereka menuhankan sesuatu selain Allah, dalam hal ini Ali bin Abi Thalib. Padahal misalnya bila Khalifah Ali sendiri tahu misalnya beliau itu disembah, dituhankan, pasti beliau akan marah. Jadi rezim Al-Assad ini telah berkuasa puluhan tahun, ya. Lebih tepatnya dari tahun 1970, dengan bapaknya, ya, Hafidz Al-Assad, ya, yang mati tahun 2000, ya, tahun 2000 baru. Nah, bahwasannya dengan fakta Bashar al-Assad sebagai penerus suksesor ayahnya, ya, Hafidz Assad, yang memimpin Suriah dengan tangan besi, ya, dengan tangan atau gaya kepemimpinan diktator sejak tahun 70, sudah lama, ya, sudah 54 tahun, ya. Bahwasanya rezim ini diketahui dan dikenal dan juga tercatat sebagai salah satu rezim paling represif di dunia tentunya pada hari ini, ya, yang mana rezim ini bisa bertahan, ya, tidak mungkin kalau tidak didukung oleh Barat, khususnya United States of America, ya, atau Amerika, ya, Amerika Serikat, dan juga Rusia. Setidaknya 2 kekuatan negara Barat itulah, ya, Amerika yang istilahnya mewakili blok Barat dan Rusia mewakili blok Timur bila dikembalikan kepada konstelasi politik tahun 50-60. Nah, bahwasannya sejak awal kekuasaannya, ya, mereka ini, ya, rezim Assad ini menjadikan rakyat Suriah itu sebagai katakanlah objek eksploitasi, ya, eksploitasi serta intimidasi. Setidaknya dua hal itu. Nah, bahwasannya selama puluhan tahun, ya, rezim ini, ya, rakyat Suriah ini hidup di bawah, di dalam bayang-bayang ketakutan dan represivisme rezim. Nah, bahwasannya di bawah rezim Assad ini sekitar ribuan orang yang katakanlah kontra atau anti rezim itu mereka dibui, disiksa, bahkan dibunuh, ya, termasuk banyak muslimah yang diperkosa, ya, oleh tentara atau pasukan Syiah Nusairiyah itu. Termasuk, ya, kan beberapa tahun lalu juga pernah beredar, ya, gambar ada orang disuruh sujud ke
gambarnya Presiden Bashar ya. Lalu disuruh mengatakan bahwasanya tiada Tuhan selain Dia, alhamdulillah ya. Ini sudah syirik ya, mengarah kepada syirik akbar, menjadikan sesuatu atau seseorang sebagai ilah, sebagai deity ya, sebagai sesembahan selain Allah. Bahwasanya kita tahu ya, dosa terbesar dalam Islam ya, dosa terbesar bukan hanya dalam Islam ya, dalam artian dalam sejarah peradaban manusia ini ya, kejahatan terbesar adalah penyekutuan atau isyrak billah ya, penyekutuan atau hal menyekutukan Allah Ta'ala dengan apapun itu. Nah, dan juga tidak sedikit ya, umat Islam ini, kaum muslim ya, khususnya di sana tentunya yang menjadi syuhada ya, atau para syahid atau para martir setelah katakanlah bertahun-tahun menahan kesulitan dan derita di balik jeruji. Nah, kemarin ya di berbagai platform sosmed ya, termasuk di Instagram, di Facebook, misalnya beberapa akun berbahasa Arab seperti Al Jazeera ya, atau Al Jazeera itu, dan beberapa yang lainnya, akun-akun berita, kanal berita informasi tersebut mengabarkan satu penjara yang namanya Sidnaya di Damaskus, kota Damaskus ya, yang merupakan ibu kota Republik Arab Suriah. Ya. Jadi di penjara itu ada ya beberapa lantai dan ada tingkat, maksudnya ada beberapa tingkat, dan ada satu atau misalnya dua ya, kalau saya tidak salah ingat, ruang yang belum berhasil dibuka. Dan kita belum bisa mengetahui apakah di dalamnya masih ada orang yang hidup atau tidak. Allahu a'lam, kita belum bisa tahu karena mungkin belum ada update infonya lagi tentang penjara Sidnaya itu. Namun hanya saja ya, namun demikian bahwasannya sejarah ya telah mencatat dan juga membuktikan bahwasannya para penguasa tauhid ya, para penguasa tiran ya, atau rezim zalim, diktator itu pasti akan selalu berakhir dengan akhir dan atau juga kehancuran yang tragis, yang tidak bagus lah, bad ending mungkin istilahnya ya, sad and bad ending. Jadi akhirannya pasti buruk ya, karena jahat. Sebagaimana beberapa rezim diktator itu ada yang ditawur atau diserang oleh rakyatnya sendiri, semisal diktator Libya ya, Muammar Gaddafi yang mati tahun 2011. Ada beberapa atau sebagian yang terusir ya, dan juga terpaksa kabur ke luar negeri, sebagaimana rezim Bashar al-Assad ini yang akhirnya lalu diterima di Rusia, tepatnya di Moskow oleh Presiden Vladimir Putin tentunya. Nah, lalu kejatuhan dan kehinaan mereka ini tentu bukan hanya di dunia ya, dalam artian bukan hanya pamornya turun, namun juga naudzubillah ya di akhirat juga, bila mereka istilahnya tidak bertaubat, azab yang pedih ya, atau azabun alim ya, menurut istilah Quran pasti akan menanti mereka. Bahasanya Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya orang-orang aniaya, zalim itu tidak akan beruntung. Surah Al-An'am ayat 21. Lalu bahwasannya Nabi SAW juga pernah bersabda, inna zulmatun yaumal qiyamah. Bahwasanya perkara aniaya atau kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Muttafaqun alaih. Dan bahwasannya kita harus paham di sisi lain, kita ya umat Islam secara umum, bukan hanya umat Islam di Suriah secara khusus, namun juga umat Islam secara umum ya, harus mengambil ibrah, pelajaran serta hikmah dari kesabaran juga keteguhan umat Islam di Suriah pada khususnya, atau di Syam juga ya, yang mana Syam itu terbagi hari ini ya, terbagi menjadi 4 negara modern ya. Pertama Suriah, kedua Palestina, ketiga Urdun atau Yordania, dan keempat Lebanon, yaitu Syam. Nah, walaupun mereka istilahnya menghadapi kekejaman dan represivisme dan atau represivitas yang luar biasa ya, sulit, mereka tetap teguh dalam akidah Islam ya. Istilahnya tadi, walaupun mereka ada yang dipaksa
sujud kepada gambarnya Presiden Assad dan lain sebagainya ya, dipaksa tunduk kepada akidah Syiahnya Nusairiyah dan lain sebagainya ya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena akan terlalu panjang istilahnya. Mereka istilahnya tidak pernah menyerah dan atau berputus asa, atau misalnya menjadi bermental inferior ya, bermental terjajah atau bermental kalah. Mereka tidak seperti itu dan tidak pernah seperti itu. Nah, lalu di satu sisi mereka itu terus optimis, meneguhkan harapan dalam rangka perubahan hakiki, dalam artian perubahan yang benar-benar real sesuai arahan ajaran agama Islam itu sendiri istilahnya. Jadi bukan perubahan yang didikte istilahnya ya oleh Barat dalam hal ini. Dalam hal ini lebih khususnya Amerika bila tidak bersama Rusia misalnya. Karena sebenarnya kita bisa memahami bila kita mengkaji kajian-kajian dan laporan geopolitik, bahwasanya Amerika Serikat itu pasti tidak akan pernah mau atau ridho atau rela atau ingin membiarkan suatu negara itu atau suatu negeri itu atau suatu masyarakat itu benar-benar bisa independen dari berbagai aspeknya. Mereka pasti tidak mau, termasuk di Indonesia ini. Nah, lalu lebih jauh lagi, kesabaran serta upaya pengorbanan mereka ya merupakan teladan bagi kita secara umum tanpa kecuali ya. Tentunya kita sudah paham bahwasannya teladan terbaik adalah Nabi SAW serta sahabat Nabi SAW ya. Namun dalam artian konteks di zaman sekarang tentu masih ada umat Islam yang mungkin ya bisa menjadi prototipe atau copy paste-nya sahabat Nabi, walaupun mungkin secara 100% mungkin tidak mungkin ya, mustahil. Namun setidaknya ada manusia-manusia orang Islam di zaman sekarang yang katakanlah mungkin bisa mendekati ke situ. Nah, ya bisa jadi inilah mereka ya, yaitu penduduk Suriah dan atau Syam secara umum termasuk Palestina tanpa kecuali. Nah, insya Allah ya golongan orang-orang seperti inilah yang insya Allah akan Allah berikan istilahnya penghargaan terbaik ya. Dengan karunia pahala yang istilahnya tak terbatas. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberikan pada orang-orang sabar pahala bighairi hisab, tanpa batas. Surah Az-Zumar ayat 10. Nah, lalu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengomentari dalam tafsir beliau kitab Aisarut Tafasir halaman 3 juz ketiga halaman 416, yang artinya bahwasannya pahala bagi mereka itu ya, orang-orang yang tadi disebut itu tidak lagi ditimbang, juga tidak lagi dihitung li kasrotihi karena banyaknya atau karena amat banyaknya, jadi sudah tidak bisa lagi dihitung. Dan ada satu atau dua hadis yang memuji ya tentang kesabaran manusia-manusia yang seperti itu, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan urusan atau perkara seorang beriman, seorang mukmin. Inna imra'atan kullahu lahu khair, bahwasanya seluruh urusannya ya perkaranya merupakan khair, kebajikan bagi dia. Walaisa zalika li ahadin illa lil mu'minin, dan hal demikian tidak dimiliki siapapun kecuali seorang mukmin. Berarti hal ini kebaikan-kebaikan seperti itu tidak akan dimiliki oleh orang kafir. Nah, lalu inna asabathu sa'iru syuraka fakana khairun lahu. Bila misalnya ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu bagus bagi dirinya. Lalu wa inna asabathu darra'un, bila suatu kemudaratan telah menimpa dirinya atau mengenai dirinya, maka khairun lahu, maka itu khairun lahu, baik baginya. Riwayat Muslim dalam kitab beliau Sahih Muslim. Nah, lalu di sisi lain sejatinya ya hakikatnya apa yang terjadi di
Syam atau khususnya di Suriah ya beberapa pekan lalu itu tentu bukanlah akhir ya, sama sekali bukanlah akhir dari cerita atau akhir dari aktivitas perjuangan. Dalam artian kejatuhan rezim tirani atau togut atau rezim despotik Bashar al-Assad kemarin-kemarin itu adalah merupakan satu titik balik atau satu titik tolak. Dalam artian negeri Syam yang mubarakah atau diberkati atau dibarokahi ini tentulah wajib atau harus dijaga ya dijaga dari pembajakan oleh tangan-tangan orang-orang kafir ya, khususnya orang-orang kafir barat yang tidak ingin ya orang Islam benar-benar menguasai Syam secara umum. Kemarin-kemarin beredar gambar bahwasannya ada sekian kaum sekuler di Suriah ya. Mereka turun ke jalan, ada satu seseorang ya yang membawa spanduk, dalam artian kalau tidak salah teksnya berbunyi lan tardo, kami tidak akan pernah ridho, takhalluf ya keterbelakangan, anid daulati demokratiyati dari negara demokrasi, dalam artian mereka tidak menginginkan kekuatan Islam itu kembali menguasai Suriah ya, gitu. Jadi bahwasannya karena di sana itu memang boleh dibilang rumit ya kan, dan di satu sisi kita pun tidak atau belum pernah melihat langsung ke sana, maka memang konstelasi atau perputaran perebutan di sana ya tidak bisa dibilang mudah. Dalam artian pasti ada beberapa atau multi kekuatan atau multi faksi yang istilahnya tarik menarik berusaha untuk menguasai negeri tersebut. Namun demikian sejatinya bagi kita orang Islam, umat Islam, negeri Syam yang merupakan negeri akhir zaman ya, bila kita kaji ya hadis-hadis akhir zaman ya dalam kitab-kitab misalnya ensiklopedia akhir zaman dan sebagainya, kita bisa tarik kesimpulan bahwasannya negeri Syam ini tidak boleh kecuali kembali kepada pangkuan Islam. Dalam artian kembalikanlah revolusi Syam kemarin itu kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya kembalikanlah kepada Islam, maksudnya kembalikanlah kepada ajaran Islam, maksudnya kembalikanlah kepada hukum Quran dan Sunnah. Dalam artian ya sebagaimana hadis-hadis akhir zaman ya, misalnya ada hadis pendek ya, sangat pendek dari riwayat Abu Daud bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, ala ukro daril Islami bisyam, ketahuilah akarnya atau pokok darul Islam atau negara Islam itu ada di Syam. Riwayat Abu Daud nomor sekian. Nah, setidaknya hadis itu menegaskan ya, memberikan penegasan dan informasi kepada kita. Jangan sampai negeri yang begitu suci ya, merupakan ardul anbiya ya, tanah negeri para nabi ya, khususnya dikotori oleh istilahnya kenajisan hawa nafsu orang-orang kafir ya, atau orang-orang munafik misalnya yang tidak ingin Islam itu berkuasa di sana gitu. Berbahaya dalam artian justru kita ingin, karena kita mencintai sesama muslim, kita mencintai Syam juga ya, tanpa kecuali. Dalam hal ini secara khususnya Suriah dan Palestina, kita tidak ingin ya, wilayah Syam, negeri yang begitu berbarokah dan diberkahi ini jatuh kepada tangan musuh-musuh Islam. Itulah kecintaan dan keinginan kita. Kita sangat ingin ya, negeri Syam itu bebas dari intervensi musuh-musuh Islam secara umum, siapapun mereka, siapapun dia, siapapun ya, faksinya, apapun motif niatnya. Itu yang menjadi salah satu poin kritis ya bagi Suriah ke depannya, mau seperti apa gitu, atau mau dibawa kemana. Dalam artian
tangan-tangan kaum kafir barat yang khususnya Amerika Serikat dan Rusia lah, setidaknya dua kekuatan besar ini pada hari ini ya. Kita tahu Rusia yang dulunya sempat begitu besar dengan Uni Soviet ya, negara komunis yang bubar tahun 91. Intinya mereka selalu berusaha mempertahankan dominasi mereka dengan berbagai solusi-solusi yang katakanlah manis ya, manis namun palsu mungkin istilahnya. Dalam artian negosiasi yang menginstal ya, memasang rezim-rezim pemerintahan boneka yang katakanlah tunduk kepada kepentingan barat secara umum dan khusus. Nah, salah satunya dengan tetap bercokolnya atau diinstalnya atau dipasangnya rezim-rezim dan pemerintahan yang sekularistik ya, yang menerapkan sekularisme atau menerapkan hukum-hukum bukan syariat Islam ya. Atau bahasa Qurannya hukum jahiliyah ya, menurut kepada surah Al-Maidah ayat 50 misalnya. Lalu dari situ kita tentu kita berharap bahwasannya kita sebagai umat Islam yang insya Allah lurus niatnya sejati ya, insya Allah kita berharap dan juga ingin atau berusaha menyerukan kepada para pimpinan mujahidin dari apapun faksinya ya, tidak peduli apapun grup faksinya, bahwasannya pertama kita sebagai umat muslim wajib bersatu, karena umat muslim ini adalah umatan wahidatan kan? Sebagaimana firman Allah kan, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Kita adalah umat yang satu sejatinya. Walaupun misalnya organisasi, mazhab, harokah atau gerakannya banyak, namun sejatinya itu tidak mengubah realita dan hakikat kita sebagai umat Islam yang satu. Dalam artian jangan sekali-kali kita bercerai-berai. Nah ini yang memang sulit ya, dalam artian persatuan umat Islam hari ini seolah menjadi barang mahal istilahnya. Nah, di ayat yang lain kan Allah pernah berfirman wala tafarraqu, janganlah kalian berpisah atau berpecah atau bercerai-berai. Dalam artian kita ya umat Islam pun harus melebur bersama-sama umat dengan berbagai elemen umat itu. Satukan visi dan misi ya, karena kalau menyatukan organisasi itu tentu tidak mungkin ya, semua organisasi dilebur dari satu itu mustahil. Berarti biarkan saja apa adanya, namun hendaknya yang lebih penting dari itu adalah tinggalkanlah ego atau misalnya fanatisme, bila masih ada fanatisme terhadap golongan ya, dalam artian tadi ya, visi dan misi yang satu yang sama ya, common thing ya, memiliki satu kesamaan ya. Dalam artian visi dan misi berusaha melanjutkan kehidupan Islami ya, dengan jalan ditegakkannya kembali sistem pemerintahan Islam untuk menerapkan hukum-hukum syariat Islam. Nah ini yang memang menjadi tugas dan tantangan serta kewajiban ya bagi kita semua, karena kewajiban dalam Islam kan kita paham bukan hanya sholat ya. Sholat itu adalah salah satu dari kewajiban dalam agama Islam. Lalu dalam artian lebih jauh lagi membangun entitas atau sistem pemerintahan Islam yang hakiki, yang menurut istilah fikih dan hadis Nabi istilahnya adalah khilafah atau imamah atau khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah. Di atas istilahnya puing-puing reruntuhan sekularisme, peradaban sekuler. Dalam artian ya bagaimanapun kita tidak bisa mungkiri ya, kita tidak bisa pungkiri bahwasannya kita umat Islam pada hari ini hidup di dalam, di bawah ya, naungan realita peradaban yang pertama sekularistik ya, yang memisahkan kehidupan dari agama ya, atau istilahnya menetralkan agama, serta kedua yang ekonominya kapitalistik ya, dalam artian kehidupan ekonominya dan juga sistem ekonominya berlandaskan kepada sistem ekonomi kapitalisme, yang mana riba adalah salah satu backbone-nya atau tulang punggungnya. Dan ini kita tidak bisa mengelak ya, sebagaimana ada hadis bahwasannya ya, intinya Nabi pernah bersabda ya, akan datang pada manusia ya suatu zaman di mana manusia itu akan terkena gubaro ya, debu-debu riba. Itu di beberapa hadis yang
serupa, yang mirip dengan itu ya. Jadi istilahnya ideal apapun kita, misalnya mungkin at some point ya, pada satu fase atau titik tertentu kita tetap bisa terkena debu-debu riba. Allahu a'lam ya. Dan selanjutnya jangan tergoda ya kita umat Islam maksudnya dengan alasan apapun untuk meneruskan sistem sekuler yang terbukti zolim ya, pertama aniaya dan gagal. Dalam artian maksudnya sistem sekuler ya sejatinya tidak berhukum dengan hukum Islam. Sedangkan kita paham bahwasannya ada 3 konsekuensi kan bila seorang penguasa atau segolongan penguasa itu tidak berhukum dengan hukum Islam berdasarkan surah Al-Maidah 44 sampai 50. Ya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun kan. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah maka mereka itu orang-orang kafir. Al-Maidah 44. Dan di ayat 45 sampai 47 ada cap dari Allah atau vonis dari Allah ya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Jadi ada 3 cap dari Allah terhadap keadaan orang-orang atau penguasa yang tidak berhukum dengan hukum syariat. Dan itu memang ada 3 kategori itu karena keadaannya berbeda-beda. Jadi kondisi pertama bisa kafir karena misalnya mengingkari kelayakan syariat Islam gitu. dan sebagainya. Karena kira-kira ada 5 atau 6 kondisi yang itu dirinci dalam kitab-kitab fikih, hukum dan pemerintah. Kedua, tetap teguh dalam akidah yang benar, akidah Islam, ya, akidah Ahlussunnah, bukan Ahlul Bidah, dan selalu yakin serta berusaha optimis terhadap pertolongan Allah Ta'ala. Nah, di satu sisi beberapa tahun belakangan merebak akidah Murji'ah ya. Akidah Murji'ah itu adalah akidah yang yufarriqu bainal imani wal amali, yaitu akidah yang memisahkan antara amal perbuatan ya dengan iman. Dalam artian ya istilahnya kita menjadi orang Islam itu tidak perlu sholat ya, tidak perlu bagi muslimah itu menutup maksudnya berjilbab ya. Jadi istilahnya yang penting beriman. Yang penting beriman, mau menyembah pohon, mau menyembah berhala juga tetap dianggap mukmin. Nah, itu akidah Murji'ah yang merebak sekian belas tahun belakangan yang merupakan efek dari perang Teluk tahun 80-an akhir sampai 90-an awal. Nah, dalam artian sebabnya telah jelas bahwasannya Allah Ta'ala lah yang pasti akan menghancurkan musuh-musuhnya, namun dengan perantara tangan-tangan manusia, maksudnya tangan-tangan orang-orang yang beriman. Namun itu pun tentunya ada syaratnya, maksudnya bila kita ingin mengalahkan musuh-musuh Allah ya kita juga harus lurus ya, harus akidahnya harus benar, ibadahnya harus rajin ya dan banyak dan lain sebagainya, yang itu memang di satu sisi mungkin bukan hal yang mudah ya, dalam artian untuk rajin tahajud juga itu bukan hal yang mudah, itu perjuangan dan lain sebagainya. Lalu iman, akidah dan ibadah dan kehidupan ya, praktik kehidupan inilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW serta para sahabat. Ya kan ada hadis ya, Nabi pernah bersabda, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang setelah aku, atau maksudnya setelah mereka ya, setelah sahabat dan setelah mereka, yaitu tabi'in dan tabi'in tabi'in. Nah, lalu telah jelas bahwasanya Nabi SAW itu ketika sudah berhasil hijrah ke Madinah, beliau mendirikan pemerintahan atau negara Islam ya, daulah Islam di Madinah selama kira-kira 10 tahunan ya, 10 tahun. Langsung istilahnya beliau SAW menantang semua kekuatan yang ada di situ. Lalu Nabi SAW sebagai kepala negara ya, pemimpin negara, pemimpin pemerintahan, Nabi SAW mengutus beberapa sahabat untuk mengirim surat mengajak masuk Islam, termasuk ke Persia dan Romawi ya, yang saat itu Persia rajanya adalah kalau tidak salah Kisra kedua ya, Kisra kedua, yang surat Nabi dirobek-robek
dan ke Romawi Timur yang pusatnya di Konstantinopel yang sekarang Istanbul, Heraklius, Kaisar Heraklius. Namun Heraklius tidak masuk Islam, namun menerima surat itu dengan baik ya, lalu memberikan suatu hadiah kalau tidak salah pada Nabi SAW. Lalu itulah sikap tegas yang dilakukan oleh Nabi SAW tentunya sebagai seorang Rasulullah ya, Nabiullah dan juga kepala negara ya. Istilahnya tidak ada yang aling-aling ya. Lalu lebih jauh lagi ya, bila kita melihat kembali ke kita sekarang ya, umat Islam hari ini, ketika umat Islam khususnya di Suriah dan Syam secara umum ya, memiliki visi dan misi untuk benar-benar menegakkan Islam secara nyata ya, hukum-hukum Islam khususnya dalam bidang publik ya, hukum-hukum publik Islam ya. Mereka harus yakin bahwasannya bila ada tangan-tangan atau orang-orang pihak-pihak yang ingin menggagalkan rencana itu, pasti mereka akan gagal cepat atau lambat. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan makar dan Allah pun akan melakukan makar, dan Allah lah sebaik-baik makir, pemakar atau penipu daya. Nah, lalu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sungguh Allah akan membela ya, atau menolong orang-orang beriman. Sungguh Allah tidak suka, tak menyukai ya, setiap orang khawani ya, yang berkhianat lagi ingkar nikmat. Lalu di ayat lain, waraddallahu alladzina kafaru bighairihim lam yanalu khairan. Dan Allah itu menghalau ya, menahan orang-orang kafir itu dalam keadaan penuh jengkel, penuh kesal. Mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun. Lalu berusaha mewaspadai makar musuh-musuh Islam ya, yang tadi ingin menjelek-jelekan Islam atau menghancurkan Islam secara fisik ataupun pemikiran ya. Karena pasti mereka tidak akan pernah ridho dengan kita ya, sebagaimana Al-Baqarah 20, wala tardo angkal yahud wala nasoro hatta tattabi'a millatahum. Kaum Yahudi Nasoro pasti tidak akan pernah ridho dengan kita. Lalu penutupnya adalah kita wajib fokus pada perubahan hakiki ya, perubahan yang memang benar-benar menjadikan Al-Quran, Sunnah Nabi atau hadis ya, ijma sahabat serta qiyas itu sebagai sumber hukum di segala aspek kehidupan dan pemerintahan. Kembali tadi ya, khususnya hukum Islam di bidang-bidang publik ya, yang pada hari ini hilang atau belum banyak diterapkan. Nah, lalu hal itu insya Allah dapat dilakukan dengan dakwah fikriyah ya, dakwah pemikiran yang sifatnya la unfiyah, tidak bersifat kekerasan, yaitu dakwah yang mengajak pemikiran, juga membangkitkan perasaan Islami ya, membangkitkan emosi Islami dengan jalan yang benar ya, seraya menggalang dukungan dari orang-orang pemilik kekuatan yang memiliki kuasa, pengaruh atau jamaah atau mungkin basis massa. Lalu terakhir, bahwasannya apapun yang terjadi di Suriah pun pernah terjadi di Irak, Libya dan beberapa negeri muslim lain ya, ini adalah peringatan bagi penguasa muslim secara umum ya, atau siapapun itu, bahwasannya siapapun yang zalim pasti akan kalah atau hancur atau menghadapi kehancuran atau kebinasaan. Dalam artian tentu antara penguasa dan rakyat itu harus saling menghormati, harus saling mencintai, harus saling mendukung ya. Dalam artian lalu penguasa harus adil ya, menyayangi rakyatnya dan jangan memberatkan. Lalu lebih jauh lagi agar supaya penguasa itu disuruh menerapkan syariat Islam. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.